Alia dibesarkan di panti asuhan kecil di pinggiran kota Malang. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat ia baru berusia 5 tahun. Sejak saat itu, dunia menjadi tempat yang sunyi dan dingin baginya. Di malam-malam sepi, ia akan menatap langit dan berkata dalam hati, "Jika ada seseorang yang benar-benar mencintaiku, aku akan menjaganya sepenuh hatiku. Aku hanya ingin punya rumah, bukan sekedar bangunan, tapi rumah yang benar-benar hangat." Saat berusia 21 tahun, Alia bertemu Reza, seorang pria yang datang sebagai relawan di panti itu. Reza dewasa, sabar dan memiliki tatapan mata yang membuat Alia percaya untuk pertama kalinya dalam hidupnya bahwa ia tidak akan ditinggalkan lagi. Mereka menikah 2 tahun kemudian. Sederhana, tanpa pesta mewah, hanya saksi dari langit yang dulu sering Alia ajak bicara. 7 tahun pernikahan, mereka berjalan tenang. Alia menjadi ibu rumah tangga dan Reza bekerja di sebuah perusahaan logistik. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di daerah Batu, dengan taman mungil yang ditanami Alia dengan bunga mawar putih dan melati. Bunga yang ia anggap sebagai lambang kesetiaan. Meskipun tak pernah dikarunia anak, Alia selalu berusaha membuat rumah mereka hangat. Setiap pagi ia membangunkan Reza dengan secangkir teh manis dan menyelipkan catatan kecil berisi doa dan ucapan semangat di dalam tas kerja suaminya. Ia belajar memasak berbagai resep baru, berharap setiap hidangan bisa membuat Reza merasa dicintai. Namun, harapan yang digenggam terlalu lama perlahan berubah menjadi bayangan. Reza mulai sering pulang larut malam. Awalnya ia berkata ada rapat, lalu lembur, kemudian diam tanpa penjelasan. Alia mulai menyadari bahwa sesuatu dalam rumah mereka berubah, bukan dalam wujud besar yang mencolok, tapi dalam retakan-retakan kecil yang terasa dalam hati. Sore itu, hujan turun tipis ketika Alia duduk di ruang makan menunggu Reza pulang. Di hadapannya, sepiring nasi goreng kesukaan suaminya mulai dingin. Jarum jam berdetak melewati pukul 9 malam. Alia meremas jemarinya sendiri, mencoba menahan air mata. Ia sudah terbiasa menunggu. Tapi bukan begini caranya. Ketika akhirnya Reza pulang, lelaki itu bahkan tidak melihat ke arah meja makan. Ia langsung menuju kamar, mengganti baju, lalu rebah di tempat tidur dengan ponsel di tangan. Alia masuk pelan sambil membawa segelas air hangat. "Kamu belum makan, Mas?" "Udah, tadi di kantor," jawab Reza tanpa menoleh. Matanya masih terpaku ke layar ponsel. "Masih lembur terus ya sekarang?" tanya Alia belahan, mencoba mencari celah dalam tembok bisu yang semakin tebal. Reza hanya mengangguk. Alia duduk di sisi ranjang, mencoba mendekat. Ia menyentuh lengan Reza, tapi suaminya menarik tubuhnya menjauh sedikit, pura-pura meregangkan otot. Alia pura-pura tidak peka, meski hatinya seperti diiris pelan-pelan. Malam itu, Alia menangis diam-diam di dalam kamar mandi. Ia duduk di lantai yang dingin, memeluk lututnya sambil membekap mulut dengan handuk agar tangisnya tidak terdengar. Ia tidak ingin memaksa, tak ingin menginterogasi, tapi sekuat apapun, ia menyangkal. Bayangan yang adanya perempuan lain mulai menghantui pikirannya.
Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mengecek kemeja Reza sebelum mencucinya. Sebuah kebiasaan lama yang sempat ia hentikan karena percaya, karena cinta. Tapi hari itu, di saku kecil kemeja putih Reza, ia menemukan selembar kertas kecil. Sebuah nota makan malam untuk 2 orang di restoran yang tidak pernah mereka datangi bersama. Tangannya bergetar. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap nama restoran itu dengan tatapan kosong. Di benaknya, satu demi satu kenangan mereka berjatuhan. Dengan bangga menggenggam tangannya dan memperkenalkan, "Ini istriku, Alia." Kini laki itu bahkan tak membawa pulang cerita. Alia tahu, ia sedang berdiri di ambang sesuatu. Bukan kemarahan, bukan curiga membabi buta, tapi kesedihan yang tenang, seperti danau yang tampak hening di permukaan, namun menyembunyikan badai di kedalamannya. Ia menatap cermin. Perempuan yang menatap balik kepadanya terlihat lelah, tapi matanya masih menyimpan kekuatan. Ia bukan hanya istri, dia adalah perempuan yang pernah kehilangan orang tuanya, yang pernah berdiri sendiri dalam hidup. Dan jika kali ini pun ia harus kembali sendiri, maka ia akan belajar lagi, meski sakit. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alia tidur dengan lampu menyala. Bukan karena takut pada gelap, tapi takut pada kesepian yang kini resmi menjadi teman serumahnya. Suatu malam yang sunyi, hujan turun perlahan membasahi atap rumah mereka. Angin mendesir di balik jendela, dan jam dinding berdetak pelan. Satu-satunya suara yang terdengar di dalam rumah yang yakin hari makin terasa asing. Reza sedang mandi. Alia duduk di tepi ranjang sambil melipat pakaian kerja suaminya yang baru saja selesai disetrika. Saat itulah ponsel Reza berdering. Dering pertama, Alia hanya melirik. Dering kedua, ia menoleh. Dering ketiga, tangannya mulai gemetar. Layar ponsel menampilkan satu nama, Intan. Ia menghela nafas, lalu dering berhenti. Tak sampai 5 detik, dering itu datang kembali. Dengan jantung berdetuk tak karuan, Alia mengambil ponsel itu. Jemarinya dingin dan basah oleh keringat. Ia menelan ludah lalu menekan tombol hijau. "Halo sayang, kamu belum tidur?" Suara perempuan itu terdengar lembut, penuh manja. Begitu berbeda dari nada formal seorang rekan kerja. Alia tak menjawab, bibirnya gemetar. Suaranya tercekat di tenggorokan. "Halo, Reza, kamu di sana?" Buliran air mata jatuh ke layar ponsel. Alia mematikan sambungan itu. Tangannya tergulai lemas. Ia memeluk ponsel itu di dadanya, seolah memeluk kenyataan pahit yang baru saja menamparnya. Dunia dikelilingnya perlahan memudar. Yang tersisa hanya rasa hancur, seperti kaca retak yang diinjak tanpa sengaja. Beberapa detik kemudian, Reza keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih basah. Ia menghentikan langkahnya saat melihat Alia berdiri kaku di tengah kamar, memegang ponselnya. Wajah Alia pucat. Mata beningnya memancarkan air mata yang belum jatuh, tapi hatinya sudah lebih dulu runtuh. "Siapa dia, Reza?" tanyanya. Suara
nyaris tak dengar. Hanya gumaman penuh luka. Reza menatapnya, mulutnya terbuka, tapi tak ada jawaban yang keluar. Hening membunuh antara mereka. Berapa lama? Bisik Alia lagi. Kali ini air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Reza menunduk diam. Alia menghela nafas panjang. Lalu berlahan-lahan lututnya melemas. Ia terduduk di lantai kamar. Tubuhnya berguncang menahan isak. Tangannya masih menggenggam erat ponsel itu. Seolah-olah benda itu bisa memberikannya kekuatan untuk tidak runtuh sepenuhnya. Aku sudah memberikan seluruh hidupku padamu, Reza. Aku meninggalkan semua demi menjadi rumahmu. Tapi ternyata aku bukan tempat pulangmu lagi. Reza melangkah mendekat, tapi Alia mengangkat tangannya, meminta jarak. Jangan sentuh aku. Aku butuh waktu untuk bisa menerima bahwa aku sudah digantikan dengan seseorang yang bahkan tak pernah kupikirkan hadir di antara kita. Tangisnya pecah. Tangis yang terpendam selama berbulan-bulan. Hanya suara tangis seorang perempuan yang kehilangan satu-satunya tempat di dunia yang ia anggap rumah. Dan seorang pria yang mulai menyadari ia telah merusak keajaiban yang tak mungkin ia miliki kembali. Keesokan paginya, rumah itu masih sunyi. Tak ada suara sendok yang beradu dengan cangkir. Tak ada langkah kaki Alia menuju dapur. Yang terdengar hanyalah denting jam dinding yang seakan mengejek waktu yang tak lagi bergerak untuk mereka. Alia duduk di ruang tamu, tubuhnya terbungkus selimut tipis, tatapannya kosong, menembus jendela yang masih menyisakan kabut sisa hujan semalam. Pikirannya mengembara jauh, kembali ke masa lalu, masa ketika segalanya terasa begitu hangat dan penuh harapan. Mereka bertemu di sebuah perpustakaan umum tahun-tahun silam. Saat itu Alia sedang membaca novel tua yang sampulnya hampir lepas. Ia duduk sendirian di sudut ruangan, jauh dari keramaian. Reza datang dan duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Hanya senyum yang ia berikan. Bukan senyum gombal, tapi senyum tulus yang membuat hati Alia yang sepi seperti menemukan cahaya pertama setelah gelap yang panjang. Ia ingat betul bagaimana Reza menyodorkan secangkir kopi hangat di hari-hari berikutnya. Bagaimana ia menunggu Alia keluar dari kantor perpustakaan hanya untuk berjalan kaki bersamanya pulang. Tidak ada janji mewah, tidak ada hadiah mahal, hanya dua hati yang saling berteduh dari kesepian. Alia yang tumbuh sebagai anak yatim piatu sejak remaja, tidak pernah tahu rasanya dicintai tanpa syarat. Tapi Reza mengajarkannya. Reza yang memegang tangannya saat ia takut. Reza yang menangis bersamanya saat mereka kehilangan anak pertama mereka karena keguguran. Reza yang memeluknya erat dan berkata, "Kita masih punya satu sama lain." Dan kini, laki-laki itu adalah orang yang membuat dunia Alia runtuh. Air mata mengalir kembali di pipi Alia. Ia memeluk lututnya erat-erat, mencoba menahan suara tangis yang ingin meledak. Hatinya terasa berlubang. Rasa sakitnya tak bisa dijelaskan.
Ini lebih dari sekedar dikhianati. Ini seperti kehilangan satu-satunya cahaya yang pernah ia miliki. Langit di luar mulai cerah, tapi dunia di dalam dirinya masih gelap. Ia berjalan pelan ke kamar mereka, menatap tempat tidur yang semalam menjadi saksi bisu hancurnya kepercayaan. Di atas meja rias tergeletak sebuah foto lama, dirinya dan Reza di hari pernikahan mereka. Alia mengenakan kebaya putih sederhana, wajahnya penuh senyum dan harap. Reza memandanginya, seolah dunia hanya berputar untuk perempuan itu. Alia mengambil foto itu, menatapnya lama, lalu berlahan-lahan meletakkannya kembali. Kau pernah bilang akan menjagaku, tapi ternyata aku harus belajar menjaga diriku sendiri lagi. Ia tidak tahu kemana langkah akan membawanya setelah ini. Tapi satu hal pasti, hatinya mungkin hancur, tapi harga dirinya masih utuh. Dan dari kepingan luka itu, ia akan membangun ulang hidupnya, meski dengan nafas tersisa. Sementara itu, Reza berdiri diam di depan pintu kamar, mendengar suara Ishak dari dalam. Tapi ia tak masuk. Ia hanya menunduk, menyesap pahit dari keputusannya sendiri. Menyadari bahwa ada cinta yang tak akan pernah ia temukan lagi. Bahkan jika ia mencari seumur hidupnya. Rumah itu masih berdiri, tapi suara yang dulu menghidupinya telah pergi. Perlahan bersama perempuan yang pernah percaya bahwa cinta bisa menyelamatkan segalanya. Reza duduk di ruang kerjanya, menatap kosong layar laptop yang sudah menyala sejak 1 jam lalu. Pekerjaan menumpuk, deadline mendesak, tapi pikirannya tak mampu fokus. Yang ia lihat bukan angka-angka, tapi wajah Alia diam, terluka, tapi tetap penuh keteguhan. Ia menyesap kopi yang sudah dingin, mencoba membangunkan kesadaran dari rasa sesak yang tak kunjung reda. Sejak Alia mulai diam, sejak rumah itu terasa sunyi, Reza seperti hidup dalam 2 dunia. Satu di mana ia menjalani rutinitas sebagai suami dan karyawan teladan. Dan satu lagi, dunia kelabu, tempat di mana ia menyembunyikan kebohongan demi kebohongan. Intan, perempuan itu. Reza bahkan tidak bisa menyebutnya sebagai cinta. Semuanya bermula saat ia sedang merasa lelah dan terasing. Alia yang dulu selalu menyambutnya dengan senyum, kini lebih sering tenggelam dalam pikirannya sendiri. Rumah yang dulu menjadi tempat pulang, kini hanya menjadi bangunan berdinding sunyi. Intan hadir di sela kebingungan itu, memberi telinga, memberi tawa. Tapi Reza sadar, apa yang ia lakukan bukan hanya mencari pelarian. Ia sedang melukai hati seorang perempuan yang telah memberinya segalanya. Suatu malam, setelah lembur yang ia habiskan bersama Intan, Reza pulang dan mendapati lampu kamar masih menyala. Alia sedang membaca dan mungkin berpura-pura. Reza berdiri cukup lama di ambang pintu, menyaksikan siluet istrinya yang tak lagi ia kenali, atau mungkin tak pernah benar-benar ia pahami. Alia, panggilnya lirih. Perempuan itu menoleh, matanya lembut tapi tak lagi penuh cinta. Iya mas.
Reza hampir mengaku malam itu. Hampir. Tapi seperti biasa, keberaniannya kandas di tenggorokan. Ia hanya menggeleng dan mengucap, "Tidur duluan ya." Dan malam terus berjalan, mengubur kesempatan demi kesempatan yang tak pernah ia ambil. Setiap kali melihat Alia duduk di meja makan sendirian, Reza merasa seperti monster. Tapi rasa bersalah itu tak pernah serta membuatnya berhenti. Justru rasa bersalah itulah yang membuatnya makin takut untuk berkata jujur. Ia takut kehilangan, bukan karena ia layak mendapatkan pengampunan, tapi karena ia tak tahu bagaimana menjalani hari tanpa Alia di sampingnya. Pagi itu, saat Alia mencium pipinya seperti biasa, sebelum ia berangkat kerja, Reza merasa seperti dihukum oleh kelembutan itu. Ia ingin menangis, ingin berlutut, tapi ia hanya tersenyum kaku, seperti boneka yang sudah kehilangan jiwa. Di kantor, Reza semakin sering termenung. Ia membuka folder lama berisi foto-foto pernikahan mereka. Alia tertawa setiap bingkainya. Perempuan itu tak punya siapa-siapa sejak kedua orang tuanya meninggal. Tapi dia tak pernah mengeluh. Bahkan ketika mereka hanya mampu menyewa rumah kecil di pinggiran kota. Alia bahagia karena Reza adalah rumahnya. "Lalu, apa yang sudah aku lakukan padamu?" gumam Reza sambil menatap wajah istrinya di layar. Dalam benaknya, Reza tahu tidak ada alasan yang cukup suci untuk membenarkan pengkhianatan. Bahkan jika Alia tak lagi seperti dulu. Bahkan jika dirinya merasa sepi. Karena cinta bukan sekedar rasa. Cinta adalah keputusan untuk tetap tinggal, meski badai datang. Dan Reza telah gagal dalam keputusan itu. Ia pulang lebih awal malam itu, bertekad untuk bicara. Tapi ketika ia membuka pintu rumah, ia mendapati ruang tamu gelap, sepi dan kosong. Di meja makan, ada sepiring nasi goreng yang belum disentuh, masih hangat. Dan di atasnya selembar surat dengan tulisan tangan Alia yang begitu ia kenal. Reza tahu sebelum membacanya. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis, bukan karena bersalah, tapi karena tahu ia akan kehilangan satu-satunya orang yang pernah percaya padanya sepenuh hati. Dan mungkin untuk orang seperti Reza, itu adalah hukuman yang paling layak. Hujan turun deras ketika Alia melangkah keluar dari rumah yang pernah ia sebut sebagai tempat paling aman di dunia. Tangan kirinya menggenggam koper kecil, tangan kanannya meremas payung yang belum dibuka. Ia berdiri sejenak di depan gerbang, menatap halaman yang basah, halaman yang dulu ia rawat sendiri, dan pintu yang kini tak lagi ingin ia buka. Ia tidak membawa banyak, hanya pakaian secukupnya, dokumen penting dan sebuah kotak kecil berisi kenangan. Foto mereka berdua, tiket bioskop pertama mereka, dan surat cinta pertama Reza yang pernah membuatnya percaya bahwa dunia ini masih bisa memberi bahagia bagi orang yatim piatu. Alia tidak menangis. Tangisnya sudah kering sejak beberapa malam lalu. Ketika hatinya remuk perlahan setiap kali Reza pulang tanpa suara. Ketika ia menyadari bahwa kehangatan yang dulu tinggal dalam satu rumah itu telah pergi bersama cinta yang diam-diam menghilang. Ia membaca surat yang ia tinggalkan di meja makan sekali lagi, sebelum melipatnya dengan hati-hati.
Mas Reza, aku pergi bukan karena aku membencimu. Aku pergi karena aku mencintai diriku sendiri. Akhirnya, terima kasih karena pernah menjadi rumah. Meski kini rumah itu retak dan tak bisa lagi kutinggali. Aku tidak ingin menunggu sampai semuanya hancur sepenuhnya. Aku tahu kamu menyayangiku, mungkin dengan cara yang berbeda. Tapi aku juga tahu kamu mencintai orang lain. Dan itu sudah cukup untuk membuatku merasa sendiri. Jangan cari aku. Aku tidak hilang. Aku hanya belajar pulang ke diriku sendiri. Reza membaca surat itu dengan tangan gemetar. Duduk di kursi yang masih hangat dari tubuh Alia. Lidahnya keluh, matanya tak terlepas dari baris terakhir surat itu. Rumah ini hening. Tapi bukan hening yang menenangkan. Hening ini adalah jenis keheningan yang membunuh pelan-pelan. Ia mencari ke seluruh penjuru rumah, berharap surat itu hanya bentuk kemarahan sesaat. Tapi lemari pakaian terbuka. Sebagian. Beberapa gantungan kosong. Kotak perhiasan Alia hilang dari meja rias. Aroma tubuhnya yang biasa tercium samar di kamar mandi juga tidak ada lagi. Bahkan sikat giginya telah raib dari tempatnya. Reza tertunduk di lantai, memeluk lututnya seperti anak kecil. Ia mengerang, bukan karena ditinggal, tapi karena menyadari bahwa ia sendiri yang membuka pintu untuk kepergian itu. Malam tiba lebih cepat. Tanpa Alia, rumah itu terasa asing. Makan malam hanya berisi keheningan. Kasur terasa luas dan dingin, dan suara Reza menangis tak ada yang mendengar. Beberapa minggu berlalu. Reza mencoba menghubungi Alia beberapa kali, tapi nomornya sudah tidak aktif. Ia datang ke tempat biasa Alia berbelanja, ke salon langganannya, bahkan ke makam orang tua Alia. Tapi perempuan itu benar-benar menghilang. Seolah menyatu dengan udara, meninggalkan ruang kosong di setiap sisi hidup Reza. Hanya satu hal yang tertinggal, rasa bersalah yang tidak akan pernah selesai, rasa yang akan terus hidup dalam Reza, menjadi gema di setiap sudut rumah yang kini sunyi. Rumah yang dulunya penuh cinta, kini hanya menjadi saksi dari pengkhianatan yang tidak pernah dimaafkan. Dan Alia, entah di mana ia berada, untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasa ringan. Bukan karena ia tak lagi mencintai, tapi karena ia telah berani meninggalkan sesuatu yang menyakitkannya. Cinta terkadang tidak cukup untuk membuat dua orang tetap bersama. Terkadang mencintai diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling menyembuhkan.